Dilema peternak rakyat di Indonesia adalah masalah struktural yang kompleks, di mana mereka sering terjepit antara tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual, serta keterbatasan modal. Situasi ini seringkali membuat para peternak rakyat, khususnya peternak unggas, terancam bangkrut. Integrator dalam industri perunggasan adalah perusahaan besar yang mengendalikan seluruh rantai pasok dan produksi ayam secara vertikal, mulai dari hulu hingga ke hilir. Integrator sebenarnya telah terlibat dalam budidaya ayam broiler dan petelur di Indonesia sejak lama, terutama melalui sistem kemitraan yang mulai berkembang masif pada era 1980-an hingga 1990-an. Namun keterlibatan mereka diatur dan dibatasi serta diawasi ketat oleh pemerintah untuk melindungi peternak rakyat tentunya. Pada masa itu, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 50 tahun 1981 tentang pembinaan usaha peternakan rakyat. Tujuannya meningkatkan pendapatan peternak rakyat dengan mewajibkan mereka bergabung dalam koperasi unit desa atau disebut dengan KUD atau koperasi peternakan yang dibentuk di perkotaan, serta membatasi skala usaha peternakan non-rakyat. Isi Kepres 50 tahun 1981 ada 6 poin. 1. Pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada peternak rakyat. Yang kedua, peternak diwajibkan bergabung ke koperasi, di mana koperasi tersebut mendapatkan akses langsung untuk pembelian sapronak ke pabrik. Yang ketiga, penyediaan kredit modal usaha. Dan keempat, perorangan atau badan hukum yang memiliki peternakan ayam dalam jumlah besar dan melebihi batas yang ditentukan diwajibkan mengurangi jumlah populasi secara bertahap. Dan yang kelima, pembentukan tim pengendalian di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi produksi telur dan daging ayam. Keenam, peningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan peternak kecil serta penataan struktur usaha peternakan agar lebih berkeadilan. Integrator diperbolehkan melakukan budidaya ayam broiler dan petelur di Indonesia secara legal sejak diterbitkannya Kepres nomor 22 tahun 1990. Peraturan ini mencabut kebijakan sebelumnya, yaitu Kepres 50 tahun 1981 dan membuka kesempatan bagi perusahaan peternakan swasta lokal dan asing untuk melakukan budidaya ayam ras. Ada 3 alasan kuat dikeluarkannya Kepres nomor 22 tahun 1990. Di antaranya 1. Keterbatasan modal peternak rakyat. 2. Keterbatasan teknologi. 3. Ketidakmampuan peternak rakyat memenuhi kebutuhan pasar. Singkat cerita, setelah Kepres nomor 22 keluar, industri perunggasan di Indonesia semakin berkembang dengan sistem kemitraan antara integrator dan peternak rakyat. Seiring berjalannya waktu, konsep kemitraan ini mulai menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama pada peternak rakyat. Setidaknya ada 5 dampak negatif yang saya analisa. Di antaranya, dampak 1. Kebijakan ini memicu persaingan tidak sehat, di mana peternak rakyat sulit bersaing dengan perusahaan besar yang terintegrasi. Yang dampak kedua, memperkuat struktur pasar perunggasan menjadi cenderung oligopolistik pada pasar input dan oligopsonistik pada pasar output. Oligopolistik adalah struktur pasar di mana industri didominasi oleh sedikit perusahaan besar, biasanya 2-10 perusahaan yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Sedangkan oligopsonistik adalah kondisi pasar di mana hanya ada beberapa pembeli besar yang menguasai permintaan dari banyak penjual atau produsen kecil, sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk mendikte atau menekan harga. Artinya gini, ketika integrator menguasai 80% pasar nasional, tentu mereka bisa mengendalikan harga kan. Oke, lanjut ke dampak negatif yang ketiga. Fenomena excess profit atau keuntungan berlebih bagi pelaku usaha tertentu.
Sementara peternak mandiri hanya mendapatkan marginal profit atau keuntungan yang sangat tipis. Oke, dampak keempat, sistem kemitraan yang muncul seringkali menempatkan peternak mandiri dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bergantung penuh pada perusahaan inti. Dampak kelima, pesatnya produksi tidak selalu diiringi sistem pemasaran yang sehat, sehingga seringkali merugikan peternak skala kecil. Secara ringkas, kebijakan ini memang mempercepat industrialisasi perunggasan, namun dengan mengorbankan kemandirian peternak rakyat. Berdasarkan data produksi agregat nasional dari tahun 2000 hingga 2024, terdapat kecenderungan peningkatan yang konsisten hingga memasuki awal dekade 2020-an. Pada tahun 2000, total produksi ayam broiler nasional tercatat sebesar 0,52 juta ton. Volume ini terus meningkat secara bertahap dan mencapai 1,21 juta ton pada tahun 2010. Setelah itu, tren kenaikan produksi cenderung lebih tajam dengan produksi mencapai 3,22 juta ton pada 2020 dan memuncak 4 juta ton pada tahun 2023. Yang sangat mengkhawatirkan, perusahaan integrator diperkirakan menguasai sekitar 80% pasar saham broiler di Indonesia. Kalian bisa bayangkan, perusahaan yang mempunyai perangkat lengkap dari hulu ke hilir, budidaya ayam paling besar, teknologi yang paling modern, menguasai pasar nasional hingga 80%. Dengan kondisi seperti ini, apa yang nggak bisa mereka lakukan? Nah, pertanyaannya, apakah pernah ada yang berani menggugat atau melaporkan integrator terhadap kondisi seperti ini? Jawabannya ada. Pada tahun 2016, seorang akademisi di bidang ekonomi industri menerima permintaan konsultasi yang tidak biasa, yaitu menganalisis aspek ekonomi dari sebuah kasus persaingan usaha di industri pangan yang pernah menjadi sorotan publik. Permintaan ini bukan datang dari regulator atau perusahaan besar, melainkan dari seorang pelaku usaha menengah yang menaruh perhatian pada keputusan KPPU nomor 2 KPPU 1 tahun 2016 terkait dugaan kartel di industri pembibitan ayam broiler. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa 12 perusahaan melakukan koordinasi pengendalian pasokan melalui berbagai pertemuan dan saluran komunikasi. Sanksi yang dijatuhkan kepada seluruh perusahaan tanpa membedakan skala usaha, meski keputusan itu akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Terlepas dari keputusan itu dibatalkan atau tidak, di sini kan muncul pertanyaan. Kunci yang perlu dikaji ya, apa dampak jangka panjang dari pembatalan putusan hukum jika tidak diikuti dengan perbaikan struktur pasar yang timpang, dan bagaimana intervensi pemerintah? Peran pemerintah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara substantif mengatur 3 kategori sektor yang seharusnya berada dalam penguasaan negara. Pertama, sektor yang secara langsung penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah sektor meskipun tidak secara langsung penting bagi negara, namun berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Dan ketiga adalah sektor yang penting bagi negara meskipun dampaknya terhadap masyarakat tidak bersifat langsung. Nah, dalam konteks ini, pangan termasuk ayam broiler jelas merupakan sektor yang tidak hanya vital bagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki pengaruh luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan dalam sektor pangan, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun keterjangkauan harga, maka kehadiran negara bukan hanya dibutuhkan, melainkan menjadi keharusan dalam rangka menjalankan mandat konstitusional serta memastikan terpenuhinya hak dasar rakyat atas pangan yang layak. Dalam konteks pangan, hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa
pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi, mengendalikan harga, serta mencegah spekulasi pasar terhadap komoditas strategi seperti ayam broiler. Dengan demikian, pengaturan oleh pemerintah tidak dapat dipandang sebagai intervensi yang mengganggu pasar itu sendiri, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusional demi keadilan dan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, seharusnya dominasi integrator di industri perenggasan sudah bisa terselesaikan. Tapi ironisnya pemerintah seakan-akan buntu dan terlihat kewalahan mengatasi situasi ini. Strategi pemerintah sejauh ini hanya cutting DOC dan akhir dini. Strategi ini seringkali dianggap sebagai langkah darurat atau kuratif untuk mengatasi kelebihan pasokan atau overpopulasi yang menyebabkan harga ayam hingga anjlok di tingkat peternak. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya efektif memperbaiki harga dalam jangka panjang. Bahkan pada beberapa kesempatan, kebijakan ini dinilai memberatkan peternak kecil jika tidak diawasi dengan ketat, di mana peternak kecil seringkali menjadi korban carut-marut kondisi industri peternakan ayam saat ini. Lalu bagaimana dengan proyek Danantara? Kita tahu Badan Pengelola Investasi Danantara mengucurkan dana sebesar 20 triliun untuk sektor pangan, khususnya hilirisasi peternakan ayam. Ini merupakan inisiatif besar yang bertujuan mendukung swasembada protein nasional dan program makan bergizi gratis atau MPG. Dana ini difokuskan untuk memodernisasi sektor hulu peternakan ayam, pedaging, dan petelur guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Setelah saya research, proyek Danantara ini rencananya difokuskan ke 4 hal. 1. Pembangunan infrastruktur perunggasan, yaitu membangun pusat pembibitan seperti breeding, pabrik pakan, sarana kesehatan hewan, cold storage, dan rumah potong ayam atau RPA modern. Yang kedua, modernisasi hulu ke hilir, yaitu mengintegrasikan rantai pasok dari pembibitan hingga distribusi untuk menyuplai kebutuhan protein program MBG. Dan yang ketiga, penyebaran wilayah pembangunan dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang kekurangan pasokan ayam dan telur. Yang keempat, dukungan peternak rakyat melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR. Dana ini ditunjukkan untuk membiayai peternakan rakyat agar tidak tergantung pada konglomerasi besar. Sekilas proyek ini seperti angin surga untuk peternakan rakyat, tapi mari kita lihat proyek ini dari kacamata yang lebih kritis. Masalah utama industri peternakan ayam di Indonesia saat ini bukan soal ketersediaan sarana produksi ternak atau soal volume produksi hasil ternak, tapi soal ketimpangan dan distorsi struktur pasar yang mematikan peternak rakyat. Proyek Danantara ini bukan kompetisi, ini adalah eksklusi ekonomi tanpa aturan yang ketat. Skala modal besar Danantara dikhawatirkan dapat meminggirkan peternak kecil dalam rantai pasok nasional, menjadikan proyek ini eksklusif bagi korporasi atau koperasi yang bermitra langsung dengan Danantara itu sendiri. Coba kita bayangkan, pemerintah ini sebagai wasit, sebagai regulator, pembuat kebijakan, sekaligus ikut menjadi pemain atau produsen, memproduksi ayam lewat BUMN. Hasil produksi diserap atau dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Lalu ayam peternak rakyat diserap oleh siapa? Kembali ke pasar becek, ya di mana sudah harus bergelut lagi dengan ayam dari integrator. Dikhawatirkan ayam peternak rakyat dibiarkan membusuk tanpa akses pasar premium. Saya rasa pemerintah harusnya segera sadar, bisnis ayam bukan seperti bisnis pertambangan. Ada risiko hayati yang harus diperhitungkan.
Risiko ekstrim seperti flu burung, Newcastle disease, atau penyakit virus lainnya yang bisa menyebabkan kematian massal. Belum lagi soal kebutuhan bahan baku pakan yang harus impor tiap hari. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah kondisi geografis Indonesia. Dengan target 1,1 juta ton ayam beku dikirim ke 38 provinsi, pemerintah harus mengeluarkan biaya logistik yang lebih mahal dari harga ayam itu sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana jalur pengiriman ke Indonesia bagian timur. Setelah itu, secara nasional, kita juga krisis rumah potong hewan unggas atau RPHU. Tanpa adanya RPHU, program ini dikhawatirkan akan berakhir pada skandal pangan busuk. Seandainya proyek ini serius untuk melindungi peternak rakyat, ini juga bukan jaminan industri peternakan ayam bergerak ke arah yang lebih baik. Beberapa pengamat mengkhawatirkan program ini hanya ganti kulit saja, artinya hanya memindahkan ketergantungan dari integrator swasta ke integrator negara. Ini adalah bentuk pemborosan. Untuk apa capek-capek mengeluarkan modal 20 triliun tapi yang ditawarkan adalah sistem yang sama? Harapan peternak rakyat. 1. Stop on farm. Dan antara BUMN tidak perlu ikut budidaya. Serahkan budidaya 100% kepada peternak rakyat. Yang kedua, batasi budidaya integrator dan kurangi budidaya integrator secara bertahap. Yang ketiga, BUMN menyediakan sapronak alternatif yang baik dengan harga terjangkau serta dibarengi dengan transparansi HPP, hapus margin, gelap birokrasi. Keempat, peternak rakyat kembali bermitra dengan koperasi yang disediakan negara. Dan kelima, pemerintah menetapkan harga pasar minimum dan maksimum dengan harga minimum masih di atas HPP, sehingga peternak lebih fokus berkompetisi di performa produksi. Yang keenam, perbanyak cold storage dan rumah potong hewan unggas di berbagai daerah. Tapi itu menurut saya ya, bagaimana menurut kalian?